اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Min sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disepakati setiap Sabtu pertama kita baca kitab Ad-Durarul Bahiyah, Al-Mau'izatul Mu'mininnya. Kita istirahat dulu
Berharap di malam minggu ini kita bisa khatam, nanti di Ramadan kita bisa baca kitab yang baru. Amin. Kita sampai halaman ke-35. Faslun fi salatil jama'ati. Faslun ay hadha faslun, ini sebuah fasal. Fi salatil jama'ati, di dalam menjelaskan tentang sholat berjamaah. Ada tentang hukum sholat berjamaah, ada berjamaah dalam sholat, itu beda lagi. Nanti kita pahami. Ada hukum sholat berjamaah, ada berjamaah dalam sholat. Al-jama'atu, adapun sholat berjamaah, fil maktubati, pada sholat maktubah, pada sholat yang 5 waktu. Al-mu'addati, yang dilakukan pada waktunya, bukan sholat qadha, artinya adaan. Ghairil jumu'ati, selain daripada sholat Jumat itu fardu kifayatin, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Atas siapa? Ala rijali, khusus atas laki-laki. Al-balighina, yang mereka sudah balik. Al-ahrari, yang mereka orang-orang merdeka. Al-muqimina, yang mereka tidak berpergian, artinya orang yang mukim. Al-masturina, dan mereka dapat menutupi aurat. Ghairil, bukan ghairil ma'zurina, yang tidak ada uzur bagi mereka. Ghairil ma'zurina, yang tidak ada uzur bagi mereka. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya ada 4. Yang pertama, sholat berjamaah itu bisa menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak dilakukan secara berjamaah sholat 5 waktu, maka sholatnya nggak sah. Ini pendapatnya dari Imam Daud Az-Zahiri. Jadi sholat jamaah itu hukumnya wajib, hukum fardu ain, artinya setiap orang wajib jamaah. Bapak sholat sendiri di rumah nggak sah, kata Imam Daud Az-Zahiri, karena berjamaah menjadi syarat sahnya sholat. Bayangin coba, kalau kita kan wudhu syarat sahnya, dia enggak, wudhu berjamaah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Bila ditinggalkan berdosa, tapi sholat sendirinya sah. Ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Hambali, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Artinya ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah, berdosa di hadapan Tuhan. Tapi dia sholat di rumah, sholatnya tetap diterima. Kalau Daud Az-Zahiri udah berdosa, sholat yang nggak sah. Berarti apa? Dia kayak syariatnya Nabi Ibrahim, sholatnya harus nunggu orang. Nanti mau kemana? Mau sholat, taruh dulu, sisain 1 orang. Kenapa? Supaya dia tetap bisa sholatnya berjamaah. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah ini fardu kifayah. Artinya sholatnya dianggap sah bila sudah diwakilkan 2 orang. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Dan ini kaul mu'tamadnya Imam Syafi'i. Ini kampung Jati Indah, di atas Ustaz Syafi'i berdoa, sholat berdua aja sama Ustaz Tabroni udah cukup, sekampung aman. Tapi kalau sekampung nggak ada yang sholat berjamaah, dosa semua. Harus ada sholat berjamaah. Hukumnya apa? Fardu kifayah, kata pendapatnya Imam Syafi'i, yang kaulnya kaul mu'tamad. Yang keempat, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkadah. Ini kaul dhaifnya Imam Syafi'i, bukan sunnah mu'akkadah, tapi fardu kifayah. Fardu yang apabila sudah dikerjakan oleh sekelompok manusia, maka masyarakat yang lain tidak berdosa. Sama dengan hukum berkurban.
Berkurban itu hukumnya itu asalnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa yang dianjurkan? Bagi orang yang mampu. Kalau dikatakan mampu dalam berkurban itu, cara menghitungnya bagaimana? Seandainya seseorang bisa membeli hewan kurban, lalu uangnya itu masih sisa untuk bisa menafkahi keluarganya, orang yang hidup sama dia 4 hari, maka orang itu dianggap orang yang mampu dan dituntut sunnah muakkadah melakukan kurban. Contoh, misalkan punya uangnya 10 juta, lalu dibelikan kambing yang paling lah standar itu 4 juta. Maka kalau uang 10 juta dibelikan kambing 4 juta, sisanya berapa itu? 6 juta. 6 juta dipakai buat makan tanggal 10, 11, 12 sampai 13, kira-kira 4 hari 6 juta cukup nggak? Cukup apa nggak istri kita? Lebih malah ya. Kalau istri saya sih kurang jelas, karena saya sehari 10 juta. Beda istri ustad ya, makan nasi kembuli mulu dia. Anggap 4 juta cukup. Nah, orang yang di rekeningnya punya 10 juta, maka dia kena sunnah muakkadah untuk melakukan kurban. Nah, sunnah muakkadah itu ada yang sunnahnya sifatnya kifayah, ada yang sifatnya ainiyah nih. Pahami dulu nih. Maksudnya yang kifayah bagaimana? Saya ini 5, saya, istri saya, putra saya 3, saya berlima. Kalau seandainya uang saya cukup buat beli hewan kurban berlima dan masih punya sisa buat 4 hari ke depan, maka sunnah saya muakkadah setiap saya 1, anak saya 1, istri saya 5 kambing. Kalau saya menjalankan itu namanya sunnah muakkadah ainiyah namanya. Tetapi kalau seandainya saya punya uang tidak cukup untuk berkurban berlima, minimal saya sunnah muakkadah kifayah, 1 orang saja cukup. Saya potong hari ini, tahun ini saya dulu, nanti saya giliran istri saya. Kenapa? Karena saya mampunya beli kambing 1 buat makan kami berempat 4 hari ke depan. Jadi kalau kita nggak bisa sunnah muakkadah ainiyah, minimal sunnah muakkadah kifayah jangan ditinggalin, sekeluarga motong 1. Ini enggak, ainiyah enggak, kifayah enggak, yang dibeli tusukan sate sama kecapnya. Orang mau kurban yang ditanya tusukannya sama tusukan sate sama harungnya, nggak nanya kambingnya dari mana. Yang ribut harusnya kambingnya dari mana. Paham ya? Iya. Jangan kita nganggap nggak mampu. Lihat rekening kita mampu nggak? Lihat ada 10 juta mampu, beraniin. Karena memang berkurban itu memotong sifat bahimiyah kita, sifat kehewanan kita. Apa? Serakah. Kita potong tuh supaya apa? Hilang sifat pelit dalam diri kita. Kapan lagi kita mau berbagi sama saudara kita? Kasih lewat berkurban. Ini tentang hukum sholat berjamaah ada 4 tadi. Jadi syarat sah sholat menurut Imam Daud al-Zahiri. Yang kedua hukumnya fardu ain, artinya sholatnya kudu berjamaah. Kalau nggak berjamaah berdosa, tapi sholat sendirinya tetap sah. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan yang ketiga fardu kifayah. Ini kita kaul muktamadnya Imam Syafi'i. Artinya kalau di kampung kita udah ada imam sama makmum, aman gitu. Yang keempat hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat kaul doifnya dari sebagian madhab Syafi'i. Makanya di masjid kenapa harus ada marbotnya 2, yang azan 1, yang imam 1, supaya apa? Kalau nanti seandainya sekampung ziarah semuanya, ini kampung masih ada yang sholat berjamaah sehingga yang ziarah nggak berdosa. Tapi kalau semuanya keanyer semuanya, nggak ada sholat bersama di atas, ente semua dosa. Paham? Ini hukum sholat berjamaah. Sekarang wacana lagi. Berjamaah dalam sholat itu ada 5 hukumnya. Jadi harus dibedain. Berjamaah dalam sholat itu ada. Pertama, wajib berjamaah, artinya fardu ain. Kalau nggak dilakukan nggak sah. Apa itu? Waktu melaksanakan sholat Jumat.
Sholat Jumat nggak sah dilakukan sendiri, kudu berjamaah. Kalau ada orang meninggalkan sholat Jumat, kodoknya bukan sholat Jumat, tapi kodoknya sholat zuhur. Karena syarat sholat Jumat kudu dilakukan berjamaah. Makanya berjamaah dalam sholat, hukum pertama wajib atau fardu ain. Yang kedua, haram berjamaah dalam sholat. Kapan haram berjamaah dalam sholat? Apabila dengan melakukan sholat berjamaah hilang waktu dia untuk melakukan sholat wajib walaupun 1 rakaat dengan sebab berjamaah. Contohnya begini bang, kita belum sholat maghrib. Sholat maghrib waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau kita berwudu lari ke masjid nyari teman sholat berjamaah, kita nggak dapat 1 rakaat sholat maghrib. Tapi kalau habis wudu kita langsung sholat, kita dapat walaupun 1 rakaat sholat maghrib, dianggapnya adaan sholat maghribnya. Nah kalau kita tega lari ke masjid nyari teman sehingga sholat maghribnya lewat, haram jamaah. Lebih baik apa? Sholat sendirian nih. Kenapa? Waktunya udah mepet, udah mau keluar waktu sholat. Nyari makmuman imamannya jadi haram. Yang ketiga, berjamaah dalam sholat hukumnya sunnah. Kapan itu? Kalau melakukan sholat tarawih, kalau melakukan apa? Sholat witir habis raweh, sholat-sholat yang lain tuh yang dianjurkan berjamaah, maka berjamaahnya hukumnya sunnah. Termasuk kalau seandainya satu peleton ninggalin sholatnya rame-rame, kodok sholat rame-rame, boleh berjamaah, boleh. Ini yang pernah dilakukan sama Rasulullah SAW waktu melakukan perang berhari-hari. Rasulullah capek dengan sahabat yang lain, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, siapa yang bisa bertugas jaga malam hari ini? Maka sahabat yang lain kelelahan. Yang bisa menjawab, saya siap menjaga, Bilal bin Rabah. Ya Rasul, saya aja yang begadang, biarin sahabat yang lain istirahat, capek habis berperang, masih perang dan masih dalam keadaan di kemah. Maka kata Nabi, ya udah yang lainnya tidur, biar sahabat Bilal yang jaga. Maka Bilal jaga, keliling-keliling dia sambil ngontrol takut ada musuh. Dia ngantuk dipakai sholat, hebatnya Bilal. Waktu subuh mau masuk 3:30, sahabat Bilal lagi sholat, sujud kagak bangun-bangun. Bukan mati, tapi ketiduran. Saking nikmatnya tuh dia, tidur lagi sujud. Tiba-tiba matahari nyorot, cerot. Yang pertama kali kena matahari Rasulullah. Berarti kan matahari udah naik, waktu subuh sudah habis. Rasulullah, kaget Rasulullah, kok gak ada yang bangunin? Maka Rasulullah lihat semua pasukannya tidur. Yang pertama kali Rasulullah bangunin siapa? Bilal. Supaya apa? Bilalnya nggak disalahin sama yang lain. Kalau yang dibangun yang lain tuh Bilalnya tidur, dimaki-maki nggak deh? Lu suruh jaga tidur juga. Nah ini Rasulullah akhlaknya, Bil, bangun Bil. Astagfirullah ya Rasulullah, maaf saya ketiduran ini. Nggak apa-apa. Sekarang ente duduk bangunin yang lain. Itu kan satu peleton kodok semua ya. Nah sunnah melakukan berjamaahnya boleh kalau memang sama-sama terlambat. Paham? Tapi kalau sendirian jangan manggil-manggil. Yang belum sholat subuh ada gitu. Kayak makan bakso, makan bubur teriak, lu doang yang belum sholat. Jangan. Soalnya laki bini tuh ketahuan itu habis tempur tuh gitu. Pak bangun pak jam 7 pak. Nah itu jamaah boleh. Tapi jangan di depan anaknya ya. Kenapa? Anaknya bilang sholat duha baru berkunut. Itu yang ketiga. Yang keempat, makruh. Berjamaah sholat hukumnya makruh. Kalau seandainya kita tahu imamnya itu bandar toger, tukang mabok, orang munafik, ustaz, tapi masih suka ngelakuin maksiat. Maksiatnya kalau masih fi nafsihi urusan sendiri, tapi kalau sudah nampak jangan. Nongkrong pakai celana pendek ustaznya, jangan. Kenapa? Nanti kita diajarin. Karena sholat berjamaah itu kita harus yakin sama imamnya. Oh jangan-jangan ntar imamnya bisa mabok. Nah itu ada keraguan itulah sehingga berjamaahnya nggak sah. Maka makruh kita. Kalau ada jangan dia yang jadi imamnya, yang lain. Yang kelima, mubah.
melakukan sholat berjamaah, yaitu pada saat melakukan sholat sunnah yang dianjurkan sendiri tetapi dilakukan berjamaah yang tujuannya buat memberikan pelajaran, maka boleh. Seperti sholat duha. Sholat duha itu sendirian, tetapi kalau dalam makom litaklim, boleh nggak kita sholat duha berjamaah? Boleh. Buat litaklim, buat targib, buat menghidupkan semangat, buat mengajarkan, boleh. Ayo belajar sholat nak, sholat duha. Sholat duha itu buat melancarkan rezeki, minimal 4 rakaat. Gak bakal bikin miskin orang yang sholat duha walaupun 4 rakaat. Caranya gimana ya? 2 rakaat, 2 rakaat. Contohin ya bacaan. Ayo sholat bareng sama ya. Sholat diajari. Allahu Akbar wa syamsi wa duhaha dan surah wa duha. Diajarkan sampai dia semangat, bisa sendiri, udah bisa, udah sholat sendiri. Jadi jangan salahin orang yang melakukan sholat sunnah berjamaah di dalam makom ditargib wa taklim, nggak apa-apa. Masa sholat syuruk berjamaah, biarin dia lagi belajar. Nanti kalau dia udah bisa sholat syuruk dengan benar, waktunya sudah tepat, lepas. Makom ngapain, mubah kok boleh, dapat pahala dia. Ngapa ngurusin yang itu, jangan. Paham ya? Sholat malam boleh berjamaah. Ngajarin istri yang mu'alaf, istri yang nggak kenal sholat malam, ajarin sholat witir, nggak apa-apa. Dia sudah paham, kasih tahu sholat ini dianjurkan sama Nabi sendiri. Kalau udah bisa sendiri-sendiri, belum bisa ajarin. Inilah bermakmum itu hukumnya mubah. Baik. Niatnya berjamaah nanti makmuman imam yang nggak dapat pahala dong. Nanti dijelasin di sini syarat yang melakukan sholat ini, makmuman dan imamnya disebutkan. Nanti nih seandainya sholat berjamaah maghrib, imamnya kan nggak kudu imaman ya. Kalau dia nggak ngucapin imaman, kaul yang kuat imamnya nggak dapat pahala jamaah, yang dapat pahala jamaahnya makmum doang. Sah jamaahnya. Kita tetap pakai imaman makmuman, makanya Syafi'iyah kuat itu kata imaman sama makmuman itu jangan sampai dibuang. Kenapa? Makorinnya kuat, takliknya kuat buat sholat ya. Al-jama'atu fil maktubatil mu'addah, dan sholat berjamaah pada waktu yang 5 itu yang adaan ghairil jumu'ati, selain sholat Jumat, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Ala rijali, atas laki-laki, al-balighina, yang dia sudah balik. Berarti perempuan wajib nggak? Nggak wajib. Tapi boleh nggak perempuan sholat Jumat? Boleh. Bebas dia. Berjamaah pun boleh, tapi hukumnya buat dia bukan fardu kifayah. Kita yang fardu kifayah. Dia mah alat takhir. Perempuan lebih bagus sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Kalau kita laki-laki di masjid. Al-ahrari, yang merdeka, bukan seorang budak. Al-muqimin, yang dia menetap kayak kita ini udah mukim. Mau banjir, mau panas, kita nggak pindah, rumah kita di situ. Udah jadi tanah air kita. Kita penduduk di sini. Kalau mustautin itu, dia memang anak beranak di situ. Dia yang menjadikan sahnya sholat Jumat. Mukim juga wajib sholat Jumat. Nanti kalau udah punya peranakannya dia jadi mustautin. Karena mukim itu orang yang bukan penduduk setempat, nginep di satu tempat lebih dari 4 hari dia udah jadi mukimin. Tapi dia nanti pulang lagi ke daerahnya seperti orang mondok, orang ngekos. Kalau udah lebih dari 4 hari dia wajib sholat Jumat. Nah kalau antum ini bukan mukimin, udah mustautin, lahir di sini, gede di sini, banjir nggak pindah, rumahnya di situ. Nah ente nggak sholat berjamaah, satu kampung jalan ke Anyar semua, dosa. Nggak boleh, harus ada yang ditinggalin 2 orang buat sholat berjamaah. Al-masturina, yang semuanya itu mereka bisa menutupi aurat, punya sarung, punya baju koko. Ghairil ma'dzurina, yang mereka semua tidak memiliki uzur. Kalau ada uzurnya boleh. Covid-19 itu uzur namanya. Covid-19 itu uzur. Kalau berkumpul di situ ada masalah, kita disuruh sholat sendiri-sendiri. Iya, yang liburnya berjamaahnya. Tapi sholat di rumahnya tidak boleh libur. Kenapa? Ada uzurnya sehingga jamaah tidak bisa ditegakkan. Bukan berarti berubah hukumnya, makdzur.
atau hujan lebat yang derasnya luar biasa, yang kalau kita keluar nyampe ke masjid pasti lepek, maka berjamaahnya boleh, saat itu nggak dilakukan. Sekali lagi saya ulang, kenapa masjid itu harus punya marbot? Yang tinggal di situ dia yang nyelamatin kita, dia yang mendirikan sholat berjamaah. Inilah yang buat kampung kita aman, karena marbot tidurnya di situ. Daripada kita dosa, mendingan urunan ngasih dia. Jangan masjid sampai kosong, nggak ada sholat jamaah, nggak ada, imamnya lagi kerja, muazzinnya kemana? Pulang kampung. Sholatnya di depan situ, kuncinya dibawa lagi sama imamnya. Besok juga dijual ke masjid, punya atau dijadwali. Bihaisu, sekiranya jamaah itu yazharu, nampak syiarnya berjamaah fi mahalli iqamatiha, pada tempat yang didirikan sholat berjamaah. Berarti nggak sah dan tidak gugur fardu kifayah kalau orang melakukan sholat jamaahnya di rumah masing-masing. Harus ada tempat di mana syiarnya kelihatan berjamaah. Makanya speaker ini bantu buat kita untuk syiar berjamaah ini. Saya nggak melihat aspek orang yang bilang itu aspek bid'ah, enggak, saya nggak bahas itu. Kita pahamnya aspeknya keilmuan, sehingga orang bisa tahu, oh di situ ada sholat berjamaah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu, oh lagi sholat berjamaah. Gak bisa, seluruh kampung kita berjamaah semua. Saya juga berjamaah di mana? Di rumah sama istri saya. Gak sah. Kenapa? Yang bisa lihat ente sholat di rumah siapa? Gak bisa. Bahkan kalau masjidnya gede gak cukup 2 orang, minimal sebaris. Yang penting harus ada syiar di situ sholat berjamaah. Falau tarokuha, maka seandainya meninggalkan sholat berjamaah, kulluhum, semuanya sekampung, keanyer semuanya, asimu, berdosa mereka semua, wakutilu, perangin mereka semua, blokade semua. Bahkan kalau dikatakan kotalah bunuh semuanya. Cuma ulama wakutilu di situ menggunakan bentuknya perangi mereka. Kenapa? Berarti mereka orang yang anti berjamaah. Nah, sholat berjamaah itulah sholat yang memungkinkan ibadah kita diterima sama Tuhan, itu sholat berjamaah. Bukan pahalanya 27 saja, bukan. Salah satu cara sholat kita biar diterima sama Tuhan itu berjamaah. Karena kita nggak yakin sama ibadah kita nggak yakin. Kalau kita sholat berjamaah, maka yang pertama kali dikontrol sama Tuhan lewat malaikatnya itu yang dikontrol imamnya. Maka yang jadi imam itu orang pilihan, perlu dipilih. Kenapa? Kita gantungin sholat kita sama dia nih, nakodanya, pilotnya dia. Kalau supirnya enak, supirnya bagus, pilotnya enak, kita tenang, tidur di mobil juga aman. Nyampe nggak ke tujuan? Nyampe. Tapi kalau supirnya simnya nembak, dia belajarnya jago tapi mainnya di dingdong, belum pernah bawa mobil, langsung tidur nggak kita? Tidur nggak kita? Kagak. Gua mau jago, gua main fast race jago di mana? PlayStation. Mampus kita. Nggak bakal. Waktu imamnya udah nukangi, memang ahli ibadah, kita di belakang sholatnya ketiduran, kita sholatnya mikirin rumah, sholat ini masih aman. Kenapa? Yang diperiksa imamnya. Imamnya sama, banyak pikirannya. Habis dimarahin bini kan bego juga imamnya kan. Ya mana dulu kok bego, mana jadi orang bini kan ada mampus banget. Nyari cewek kan, marah-marah. Imamnya juga kadang-kadang susah. Kata malaikatnya, dia ngimamin banyak pikiran. Maka yang dilihat mana? Yang dilihat sop pertamanya, mobil khusus kopilotnya, yang di belakang imam, yang dia setiap ganti dilihat nih. Di barisan satu ini kopilotnya aman nggak? Sama, kopilotnya mikirin kreditan belum. Maka dilihat nih baris satu siapa yang diterima. Dicari nggak ada. Di pojok ada, sholatnya khusyuk, namanya Raul Gonzales. Sholatnya bener ya, maghrib 3 dia 4 rakaat ya. Enggak, dia bener nih, memang banget bener nih, belajar sholatnya khusyuk. Gara-gara Raul satu masjid sama.
Raul mikirin pikiran, ini nggak mikirin, bapaknya mikirin panjang nih. Dilihat sok kedua, ada nggak? Sampai sok terakhir. Kalau satu sholat, satu peleton, pikirannya semuanya kagak benar semuanya. Maka yang diperiksa, yang penting lurus barisannya. Asal pundaknya lurus, tumitnya sejajar, tetap dapat pahala berjamaah. Nah sekarang sholat sendiri, pahalanya satu. Kalau benar, kalau serius, kagak ngantuk, nggak lupa rakaat. Lah sekarang sholat kita takbir doang inget, sisanya nggak inget. Ya dapat pahalanya segini setengah. Kalau 27 bonces 25 kita dapat. Imamnya bagus 27, kontenannya 100, rame-rame. Lihat tuh kerja kelompok, buat apa? Lomba cerdas cermat. Yang jauh tuh kaptennya doang, yang belakang hore doang, tapi dapat juara. Coba lihat lomba, yang jauh yang pintar doang kan, yang goblok ikut senang. Coba kalau satu-satu disuruh, yang bisa jawab boleh pulang, nggak bisa jawab tidur di masjid, tidur semua di masjid. Ini makanya sholat berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Ada satu riwayat mengatakan, man masya ila sholatil maktubatin fi jama'atin fahiya kahijjatin. Siapa orang yang rela lelah capek melakukan sholat berjamaah untuk melakukan sholat yang 5 waktu, kahajjatin, dia seperti orang yang melakukan ibadah haji. Seandainya dia tahu besarnya ganjaran berjamaah, lebih baik dia jalan merangkak capek untuk menuju masjid daripada sholat di rumah. Kenapa? Ganjarannya begitu. Waman masya ila sholati tatawu'in fi jama'atin fahiya ka umratin. Maka siapa orang yang melakukan sholat berjamaah pada sholat sunnah, taraweh dan lain sebagainya, maka ganjarannya seperti orang yang melakukan ibadah umrah 32, haji 56. Susah nggak tuh? Susah, udah jamaah aja, udah jamaah. Bahkan kalau ada orang yang bisa jamaah 40 hari, dikatakan man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Siapa orang yang bisa melakukan sholat berjamaah 40 hari dan dia bisa mendapatkan takbir pertamanya imam, dia tungguin benar, Allahu Akbar, nanti diajarin takbir yang benar, Allahu Akbar, lalu dia naik Allahu Akbar, bisa menunggu imam itu, kutibat lahu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Siapa orang yang bisa melakukan itu 40 hari saja, dibebaskan, dia akan 2 hal, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Orangnya Islamnya Islam benar, nggak akan pernah tergoda sedikit pun. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardo pernah satu saat punya kebun kurma. Saya ukuran lupa ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, 3 sampai dengan 5 hektar kebun kurma. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab itu suka sama kebun kurmanya karena kurmanya bagus-bagus. Satu saat ada sahabat datang bilang gini, wahai Umar, kau pergilah ke kebunmu karena kebunmu sekarang banyak yang nyolong, banyak orang yang ngambil buah-buahanmu tanpa izin. Marah Sayyidina Umar. Larilah Sayyidina Umar datang kontrol kebunnya. Saking sibuknya kontrol kebun, waktu Sayyidina Umar lihat tidak ada orang yang nyolong kebunnya, waktu dia balik ke rumah ternyata sholat berjamaahnya udah selesai, sholat jamaahnya sudah selesai. Maka Sayyidina Umar marah. Saat itu juga gara-gara kebun itu, kebunnya dinafkahkan, diwakafkan buat jalan Allah. Gara-gara gua ngeliatin kebun, gua nggak dapat sholat berjamaah. Coba bayangin, gara-gara nonton TV kita ketinggalan sholat subuh, besoknya TV kita sedekahin, mungkin nggak? Ini gara-gara TV nih, gara-gara gua nonton bola nih, Munchen lawan PSG nih, gua subuhnya lewat, gara-gara TV nih Bang Ipan, gua sedekahin TV-nya. Gak mungkin, Gotok Panji membini kita, belum lunas TV-nya. Tapi apa, Sayyidina Umar pengen bilang saking apanya, saking berharganya nilai sholat berjamaah. Ini Umar, anaknya ada Abdullah bin Umar namanya. Abdullah bin Umar ketiduran, habis sholat maghrib ketiduran, bangun jam 9, sholat isya berjamaahnya udah selesai dia. Nyeselnya luar biasa, maka Abdullah bin Umar
melakukan sholat sunnah 2 rakaat dari mulai jam 9 sampai ketemu subuh buat ganti sholat berjamaah yang ketinggalan. Babanya wakafin 6 hektar gara-gara 1 kali ninggalin jamaah. Anaknya kodoknya sholat sunnah dari jam 9 sampai subuh. Saking saking berat meninggalkan sholat berjamaah 1 kali. Kita ninggalin subuh berapa kali biasa aja. Allah, besok juga masih bisa kalau hidup loh. Nih, ada ulama namanya Imam Ubaidillah, tokoh tabi'in. Kasusnya sama kayak Abdullah bin Umar. Beliau dikasih lelah badannya, tidur dia. Bangun-bangun lepas isya. Orang bukan lepas isya, artinya isya berjamaah di masjid beliau udah selesai. Maka beliau saking menyesalnya melakukan sholat isya sepanjang malam sebanyak 27 kali buat ganti pahala yang hilang. Saking apanya? Ketinggalan berjamaah. Kalau kita kan santai emang ninggalin jamaah kita. Duluan aja dah, pahala gue udah banyak. Duluan aja duluan. Hebat kita. Orang pondok pindah kan biasa begitu kan. Kalau buat ibadah lu aja yang di dalam, dah gue mau di luar aja gitu. Kalau buat ibadah boleh mah. Saking apa itu? Tawadunya itu ya. Ustaz aja di dalam, lah kita mau di luar. Satu perkataan bagus nih. Ada ulama mengatakan begini, laisal musabu man fuqidal ahbab walakinal musaddu man hurimat thawab. Laisal musabu man fuqidal ahbab, bukanlah satu musibah bagi seseorang yang ketiadaan kekasih, jomblo. Itu bukan musibah. Walakinnal musabu man hurimat thawab, yang namanya musibah apabila seseorang terhalang untuk mendapatkan pahala yang besar, itu baru musibah. Kalau jomblo mah banyak temennya, gak usah takut. Tapi kalau bisa terhalang melakukan kebaikan, nah itu baru musibah yang besar. Jamaah ada ganjarin 40 hari, jebol semua urusannya, jebol, percaya pasti jebol. Waktu turakul jamaah itu, dan didapati sholat berjamaah itu idza kabbara, apabila bertakbir ia takbiratul ihrami, akan takbiratul ihram, wal imam ulam yusallim, dan imam belum melakukan salam. Kapan sih mendapatkan pahala berjamaah? Dapat pahala berjamaah selama mulai takbiratul ihram sampai imam belum salam, kita nyempil di situ, dapat pahala berjamaah. Yang penting imamnya belum. Kalau imamnya lagi tahiyat akhir, lo usah nungguin yang lain, langsung masuk. Kalau usah nunggu yang ini, nah ini yang mahal ini. Kalau bisa pahalanya yang besar itu pas takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu ganjarannya gede. Tapi kalau nggak bisa, yang penting imam belum salam, dapat pahala jamaah juga 27 juga sama. Kalau yang tadi ngikutin takbirnya imam Allahu Akbar, itu ganjarannya 27 miliar ganjarannya. Tapi kalau yang takbirnya imamnya lagi tahiyat akhir, panjarannya 27 perak, sama 27 juga kan? Iya kan, berjamaah pahalanya 27 kan? Beda belakangnya doang, sama aja lu dapat 20 tuh, timbang sholat sendiri itu. Dalilnya siapa tuh? Kata tunggu dulu, ada yang lagi, nggak usah tungguin, itu kesalahannya dia, terlambat. Lu aja udah salah, terlambat nungguin orang. Saya sering tuh begitu, tungguinnya ya, enggak, kalau ibadah nggak tunggu-tungguan, kita langsung. Kecuali udah kesepakatan nih, kita jamaah ya, jangan bareng ya, karena kita mau kosong, udah boleh ngerokok dulu, nanti jamaah di masjid udah selesai, baru kita masuk rame-rame, boleh. Kenapa? Tetap berjanjian melakukan berjamaah, pahalanya tetap 20 tuh. Wa syurutu sihatil qudwati, adapun syarat-syarat sah daripada mengikut kepada imam itu ahada asyara, ada 11. Al-awwalu, yang pertama nih, yang penting, adamu taqaddumil makmumi, tidaklah maju akan seorang makmum ala imamihi, atas imamnya, fil makani, pada tempat sholatnya, bihaqibihi, dengan tumitnya, fil qaimi, pada saat dia sholatnya berdiri, wa aliyataihi, dan tidak mendahului dua pantatnya si makmum, fil qaidi, pada saat dia melakukan sholatnya duduk. Posisinya imam sama makmum di mana-mana, imam harus di depan. Paling parah kalau makmum sama imam sejajar, masih sah dia.
Tapi kalau makmum lebih depan daripada imam, udah jelas sholatnya nggak sah. Makanya yang sholatnya sampai ke lapangan, wajib buat masjidnya kasih garis. Supaya apa? Jangan offset dia nanti. Kalau offset pakai VAR dia dilihat, sholatnya nggak sah. Iya dong. Sholatnya di atas nih, ini tempat imam nih kan? Nah, tempat imam nih, maka di garis apa nih? Yang hijau ini nih, dikasih garis, jangan di sini. Apalagi yang di sono, udah jelas nggak sah. Kenapa? Lu ngadepnya ke sono, tapi imamnya di belakang lu. Bagi mereka yang sholat berdiri, patokan di depan belakang apa? Tumit. Begini nih, tumit imam. Kita di sininya nih, tuh, tumit kita di belakangnya. Kalau seandainya sejajar, masih aman dah. Ada kaul mengatakan masih aman. Yang penting apa? Waktu niatnya lu makmuman. Paham? Tapi kalau imam makmumnya di sini, imamnya di sini nih, udah jelas nggak sah. Iya, bukannya sombong. Kadang-kadang kalau orang yang masih nggak tahu, datang dari sebelah sono, itu menggelar-gelar aja. Imamnya di sini. Allahu Akbar, sono Allahu Akbar. Makanya dibikin garis, ditutup, diberol, nggak bisa lewat Pak. Kenapa? Imamnya di sini. Kalau sholatnya duduk, iftirash, maka posisinya ya lu duduknya di belakang imam, paham nggak? Kalau lagi tahiyat, ya, posisi lu kan kelihatan ya di belakang, nggak boleh di depannya imam. Karena mohon maaf ya, ada jamaah sama makmum sholatnya duduk semua, ada, boleh. Sholat taraweh boleh. Karena berdiri dalam sholat itu hanya bagi sholat fardu saja. Ya, sholat sunnah boleh duduk, boleh. Jangan kita sholat tarawih duduk semua, boleh. Yang penting posisi imamnya tetap di depan. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, ilmuhu, mengetahui si makmum binti qolatil imam, dengan pergerakannya imam. Harus yakin pergerakannya imam. Nih kayak begini nih masalah nih. Dijadikan sholat, imamnya di atas. Jujur, enteng di sini yang di bawah, kan lihatnya depan, enteng lihat imam nggak? Enggak. Tapi bagaimana cara binti qolatil imam, pergerakan imam dari suara sah, makanya dia yang di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ini yang di sini nih, yang di sini. Ini jangan di sini nih, di situ mulainya. Iya, yang ada yang di sini nggak nih? Jangan ya, sama imam, dia harus di situ. Jangan. Makanya kalau mau maaf ya, masjid yang ditingkatkan setengah kan? Kenapa? Supaya dia bisa ngeliat imam. Ini juga kalau mau dibangun, sobek nih. Imamnya di bawah, bisa imam di bawah, setengah dia, supaya yang atas bisa badalin, nanti tiangnya di dalam diatur, ada takwiros sadidah. Tiangnya, tangganya ada aturannya. Jangan di luar, tapi tangganya di dalam. Saya nggak bahas itu, nanti kitabnya kita ganti yang bisa. Harus dengan apa? Dengan suara Allahu Akbar. Suara yang kedua, kalau softnya panjang, dia nggak bisa lihat, nggak dengar suara. Dia bisa lihat pergerakan imam dari siapa? Soft di depannya masih sah. Sekarang nih, orang yang cerdas, sholatnya di atas imamnya, kita di bawah, soundnya mati. Boleh memang dengar nggak di bawah? Nah, maka harus ada namanya muazzin. Muazzin itu letaknya yang paling ujung dari tangga itu, yang bantu untuk nyampaikan di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, supaya yang di bawah masih bisa melakukan berjamaah. Itu muazzin nolongin, itu namanya muazzin. Sekarang kalau udah pakai ini, perlu nggak begitu juga? Nggak perlu, itu mah tiru-tiruan. Allahu Akbar, baru bakal merang. Nah sekarang, kalau seandainya antum nggak tahu pergerakan imam, putus di bawah bagaimana? Ente buru-buru mufarokoh, supaya apa? Sholat ente masih bisa berlanjut. Kenapa? Karena koneksitasnya terputus. Itu resiko. Kalau sholat berjamaahnya sering nyuruh orang di depan, dia di belakang. Coba sholatnya di belakang imam, dia mah sampai full dapat pahalanya. Tapi kalau dapatnya di bawah, ketika sudah tidak terdengar, sudah tidak ada muazzin, maka langsung mufarokoh. Kalau nggak, dia bingung mengikuti siapa. Karena kita syaratnya harus tahu pergerakan imam.
Tahu nggak dia pergerakan imam kalau putus suara? Nggak tahu. Itu udah syaratnya dicopot. Makanya ente melakukan mufaraqah, sholat sendirian. Itu terjadi di Fajrul Islam, Masjidnya Kiai Haji Zainuddin MZ saya sebutin. Sholat Jumat, soundnya mati, cuma ketahuan orang sujud dengkulnya doang. Lah kita masih berdiri, udah sujud. Berarti kan udah beda berapa tuh? Serukuk 1, i'tidal 2, sujud udah 3, kita beda sama dia. Daripada kita salah, maka kita mufaraqah. Kalau dia ribut, ya mati nih, nggak kedengeran. Jangan mufaraqah. Asanisu yang ketiga apa? Niatul iqtidai awil jamaati. Niat kita melakukan iktidaan bil imam atau niat berjamaah atau mengatakan makmuman. Ya Allah, saya niat ngikutin imam. Ya Allah, saya niat berjamaah sama imam atau saya niat bermakmum kepada imam. Harus tuh. Amal imamu, adapun seorang imam, fatusannu, maka disunahkan. Fatusannu, maka disunahkan lahu baginya niatul imamati. Salah itu ya. Fatusannu, maka disunahkan lahu bagi imam niatul imamati. Dibenerin itu ya. Niatul imamati, niat menjadi imam fi ghairil jumu'ati, pada selain sholat Jumat, wal mu'adati, pada sholat yang diulang, wal majmu'ati fil matori, dan sholat yang dijamak takdim karena sebab hujan, wal manzurati, dan sholat yang dinazarkan jamaatan secara berjamaah. Amma fiha, maka adapun sholat-sholat tersebut, fatajibu alaihi, maka wajib atas seorang imam aidan pula untuk berniat sebagai imam. Jadi kalau sholat berjamaah, untuk mendapatkan pahala berjamaah, yang kudu niat itu makmumnya. Imamnya nggak apa-apa nggak niat. Kaul yang lemah mengatakan pahala berjamaahnya dua-duanya dapat. Kenapa saya katakan saya lebih memilih ini? Karena ketika kita sedang sholat sendirian sunnah, tiba-tiba ada orang masuk kan, maka nggak perlu ditepak, dia cukup niat takbir aja, Allah Akbar, berarti dia niat menjadi makmum, maka dia nggak perlu berubah niat jadi imam, nggak perlu, sholat jamaahnya jadi. Ini yang saya pakai khusus bagi apa? Bagi mereka yang melakukan sholat maktubah. Tetapi kalau saya dari awal ditunjuk jadi imam, saya pasti sebutin imaman supaya apa? Ganjaran saya gede. Kalaupun saya nggak apa-apa, dapat pahala. Kecuali pada apa? Pada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dua-duanya kudu niat, imam jadi imam, makmum jadi makmum. Wal mu'adati, dan sholat i'adah, sholat yang diulang, harus melakukan niat i'adatan. Apa sih sholat yang diulang? Begini, kalau sholat yang diulang itu, sholat diulang itu ada dua sebabnya. Sebab yang pertama, sholat itu tidak sah, bermasalah, sehingga harus diulang. Sholat nih, dia habis sholat dikasih tahu Musa Safi, di tumit ente masih ada catnya, masih ada catnya. Berarti anggota wudunya ada nggak yang nggak kebasuh? Ada, maka dia i'adahnya ngulang itu, wajib diulang. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Ini bukan iadah itu, ini iadah orang yang sholatnya sudah sah tapi nolongin. Dulu ada yang biasa baca dustur itu, namanya Ustadz Ali Saman, zaman Mu'alim Syafi'i Azami, Ustadz Ali Saman. Ustadz Ali Saman itu orangnya sholatnya berjamaah, rajin berjamaah. Satu saat karena dia orangnya udah sepuh, kamar mandinya lama, Mu'alim sudah mulai sholat, beliau selesai wudhu, sholat berjamaahnya udah selesai. Beliau nggak mau tuh sholat sendiri, maka dia cari ada nggak orang yang mau nolongin dia, sebagaimana Nabi suruh temenin. Maka dicari tuh, ditunjuk salah satu ustadz muda buat nemenin dia, dikasih duit lagi 50. Katanya mau nggak nemenin aneh sholat, dikasih 50. Mau. Ustadznya pinter, beliaunya pinter. Nah, waktu ustadz ini jadi, misalkan diminta jadi imam, karena kan dia misalkan lebih alim, maka dia harus niatnya pakai imaman di sini. Ya, kenapa? I'adatannya disebut, imamannya disebut. Waktu dia di belakang, makmumannya disebut. Dua-duanya orang alim. Yang satu dapat pahala sunnah, yang satu dapat pahala berjamaah. Ini yang ustadz mudanya ini kayak Pak Al-Bantani yang dibayar gocap. Tanya sama beliau, kayak dibayar. Dia yang cerita waktu itu.
kasih, itu iadah, itu nolongin, jangan sholat sendirian. Dulu saya sama ayah begitu, karena syarat dapat Lailatul Qadar isya sama subuh kudu berjamaah. Masih kecil saya ikut terus, giliran dihimas karena ngikutin ayah nggak kuat, saya tidur subuh nggak berjamaah, dibangunin setengah 6, saya ngambek kenapa nggak dibangunin. Itu kata ayah, bangun duduk sholat lagi. Saya Om Yanto Sultoni ngikutin lagi. Itu saya baru belajar di adat 8 tahun di situ. Boleh diulang, boleh ya. Sampai kapan? Bebas. Nanti dari sholat sunnah yang diulang itu mana yang dianggap pahalanya besar, dicari yang terbaik ya. Walaupun ulama mengatakan yang diterima sholat yang pertama, yang ini kan sunnah gitu. Boleh. Nanti itu serah Tuhan yang mesti diadat. Nah, waktu dia melakukan iadatan, maka imamnya harus bilang usolli fardul maghribi salah sarokaatin i'adatan lillahi ta'ala, harus disebutin adat. Sama seperti kita belajar tajdidul wudu, tajdidnya niatnya harus juga ada kata tajdidul wudu supaya wudunya nggak jadi makruh. Itu harus pakai ilmu itu. Wal majmu'ati fil matori, dan harus niat menjadi imam pada sholat jamak takdim pada saat hujan. Jadi sholat jamak Bapak nih begini, sholat boleh dijamak itu bukan cuma saat kita berpergian, ya. Boleh menjamak sholat pada satu waktu di mana waktu itu jarang terjadi, darurat, maka boleh kita menjamak sholat. Contohnya kalau kita ngawinin atau kawin lagi, kita seandainya ngawinin atau kawin lagi dandan itu lama, istri kita lama belum ini. Nah, orang yang dalam kondisi ini maka sholatnya boleh dijamak, boleh. Jadi nanti sholat zuhurnya ditarik di waktu asar di 5:30, nanti sholat isyanya ditarik di maghrib di waktu 6:30 boleh. Jadi sholatnya jadi satu waktu boleh. Kenapa? Karena nikah dan nikahin itu nggak sering. Kecuali memang tukang kawin, seminggu kali kawin, semingguan kawin, nah, boleh. Tapi kalau jarang-jarang boleh. Yang kedua, boleh melakukan sholat jamak kalau seandainya hujan sederas-derasnya kayak tadi. Ente sholat maghrib nih di atas sama Ustadz Syafi'i ini, udah belajar ya semuanya ya. Kita sholat maghrib biasa Ustadz. Maghrib nih ya, usolli fardul maghrib lillahi ta'ala. Dari awal kita sholat itu geledeknya itu jeblar, hujan geledek pun. Sampai kita mau tahiyat itu hujannya masih gede. Maka sebelum kita salam, kita boleh melakukan niat menjadi imam untuk menjamak sholat dengan isya, boleh. Selama sholatnya belum selesai. Jadi habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah berdiri, yuk kita melakukan sholat jamak. Yang udah belajar langsung waktu melakukan sholat jamak, Ustadz niatnya sebagai imam, yang belakang jadi makmum harus. Boleh. Kenapa? Kalau dia disuruh pulang dulu hujan lebat basah, nggak mungkin balik lagi ke masjid. Boleh. Mu'alim Syafi'i pernah ngelakuin di Bajang, karena maghrib isya hujan deras, sholat isyanya berjamaah, boleh. Yang maling sama dia waktu itu datangnya maghrib. Kenapa? Ini kalau disuruh pulang pasti nggak balik lagi. Nah ini waktu dia menjadi imam jamaah takdim wajib mengucapkan imaman. Atau wal manzurah, atau sholat yang diniatkan dinazarkan gitu. Kalau gua sehat Ustaz, wallahi ini ya, kalau ini sehat perutnya nanti isya ani yang imamin, ani nazar gitu. Benar sehat nih dia jadi imamnya kan wajib tuh dia. Nah wajib mengatakan imamah. Kenapa? Dia bernazar jadi imam. Jamaatan wal manzurati, dia sholat dinazarkan jamaatan bernazar. Amma fiha, maka adapun sholat-sholat tersebut fatajibu alaihi, maka wajib atas imam aidon untuk niat sebagai imam. Ar-rabi'u wallahu a'lam bishawab. Tamaman ala mayyati imama wa li anbiya bitama wa ala alil kirami waswabi kan nujumi bil murwadil marabi bil urbi wal ajami ya اعترفنا بأننا اعترفنا
أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه وداد تصف الصحب والحمد لله